bertanya kepada para intelektual, kalau ada warung buka di bulan Ramadan, apa sikapmu? Siji, rumangsamu kabeh wong poso apa? Lah saiki nek bojomu haid, adikmu mens, ya toh? Bapakmu di perjalanan, bapakmu nyambut gawe dadi kuli, abot tenan, njur ora ana warung, njur arep ngrikiti drijine dhewe apa piye? Piye karepmu? Kan in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, itu privilege langsung sesudah perintah sholat. Jadi rapopo orang di perjalanan orang poso, ning budaya kita tidak siap. Sing ora entuk kibar kowe sholat subuh ning masjid UGM njur lungguh-lungguh ning ngarep telundakan njur ngerokok. Lho kok ngerokok kamu puasa-puasa? Saya musafir kok. Musafir piye wong kowe wong Yojo kowe ning masjid UGM? Lho kan rencananya jam 8 naik kereta ke Jakarta. Lho, urung lunga wis ngerokok. Tapi ana meneh kuwi ya. Nah nek ana sing kaya ngono kuwi ya wis ora apa-apa ya. Ning aku njaluk sithik ya. Njaluk sithik njur jejelke. Ana kuwi wong ngono dadan ngono iki ya ana. Ana wae. Ana nang mburi kene iki ana. Saking ngeliye makan di Mamuju. Saking ngeliye Mas, wis mripate wis peteng dedet. Ora iso mbedake iki kayu apa gethuk, ora iso mbedake. Dadi disuguhi mangan karo bupati, piring, tisu, sendok, garpu, langsung diseni sego kei sayur, campur dadi siji, dadi sayur tisu. Wah, dipangan. Kuwi mburiku sing nganggo kacamata kae. Apa nek wis ngelih ra iso mbedake tisu karo mihun ya. Oke, jelas ya soal bid'ah ya. Soal bid'ah enggak apa-apa. Kalau Anda memilih untuk menghindari apa-apa yang Rasulullah tidak lakukan, terus Anda punya pedoman, lho Rasulullah enggak melakukan kok saya melakukan, kuwi yo apik. Kuwi yo apik. Ning aja dipeksake nang kancamu, kan begitu. Rasulullah kalau pakai pakaian selalu di atas mata kaki. Maka kamu bikin celana di atas mata kaki, apik kuwi. Ngono lho. Menghemat kain. Nek banjir ora terus apik to kuwi? Itu lho ora masalah. Ning ya wagu, ngene lho ya. Ora apa-apa wagu, ning mlebu swarga ya to. Saran saya yang ditiru jangan hanya pakaian, tirulah juga cara makannya, tirulah juga luasnya rumahnya. Rasulullah itu kamarnya dengan Siti Aisyah itu panjangnya 4 meter, 80 cm, lebarnya 4 meter, 62 cm. Jadi demi cinta kita kepada Rasulullah, kita bikin perumahan sing luasnya semono-semono. Demi cinta kita kepada Rasulullah, jangan lebih luas sedikit pun. Kalau lebih luas berarti kamu menyakiti hati Rasulullah. Ngono. Tirulah beliau setotal-totalnya, kan begitu. Kalau makan jangan pakai sendok, karena Rasulullah tidak pernah seumur hidup pakai sendok. Suruh ya ora tahu, mesti menganggo driji telu. Mulai saiki jamaah UGM kalau makan pakai 3 jari ya. Engko gawe mie godhog bareng-bareng. Soto nganggo driji telu, ayo ngene lah. Tirulah kalau naik haji pakai onta, tiru. Wong Rasulullah pakai onta, kok kamu pakai Boeing 777? Kamu jangan, kamu pakai onta. Nek ora onta ya ora ya mlaku. Supaya aja mlaku tekan Merak, Ngelangi tekan Bakauni.
nyabrang ngulangi tekan Sri Lanka, ngono itu baru ittiba Rasul. Ngono. Ojo nganggo motor, gitu, ngelarake atine para nabi. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah naik motor. Kalau kamu naik motor ngelarake atine, ya ojo nganggo apa meneh sing ora entuk. HP. Handphone penake cacah. Gari ngene iso sambung aku biyen mate kaji. Lagi iso komunikasi. Saiki ming pulsa 20.000 wah le bagusi. Wah iku sing lesu Nabi Musa. Muangkel kae. Wah aku biyen mobilisir pasukanku diubur-ubur Firaun ki ora ana speaker, ora ana handphone, ora ana email, ora ana apa meneh? Blog, ora ana apa-apa. Dadi aku nganti wetengku lara. Mulak iki dadi ijen play piye iki? Jangan sing Bali ya, Bali. Ya, ngerti, tapi ngerti ya bid'ah ya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh Anda melakukan hal-hal yang Anda mengerti itu tidak logis, tolong diantisipasi dengan arif. Jangan dengan pertengkaran, jangan dengan marah. Kalau sholawat dilarang, tidak apa-apa, jangan marah. Datang ke rumah beliau, Ustadz, menurut panjenengan saya mireng tadi malam, sholawat itu tidak boleh. Saya sangat menghormati pendapat panjenengan, cuman nyuwun sewu, bagi saya boleh. Itu sholatullah salamullah, ngono ya. Nah, para nono main gitu, ora apa-apa. Tapi ngerti ya prinsipnya ya. Jadi sekarang halal ini bunyi musik di sini. Halal ya. Sing ora entuk trawean dimusiki. Azan digameli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dum tak dum tak dum 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 asyhadu an la ilaha illallah dum tak dum tak aja entuk kuwi. Seneng banget lho Pak saya. Oke ya, oke, mari kita bunyi musik sekarang yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Puncaknya nanti di akhir acara saya akan bawakan kembali yang dulu bersama Pak Muslih, Pak Fanani dan teman-teman Salahuddin UGM pada waktu itu. Saya akan bacakan bersama Kiai Kanjeng puisi Lautan Jilbab. Tapi itu nanti untuk akhir, untuk mengingatkan, kalau kamu menjadi aktivis Masjid UGM, berarti kamu adalah garda depan Islam dan intelektualisme seluruh Republik Indonesia. Kamu harus berijtihad, pemikiran kamu harus garda depan, harus maju, menguak hal-hal yang baru, kan begitu? Karena kebanyakan orang disuruh menjadi mukallidin. Anda tidak mau jadi orang-orang yang hanya bertaklid, minimum Anda berittiba. Tapi kalau bisa, semua yang di UGM bukan berittiba tapi berijtihad untuk hal-hal yang di luar dogma, gitu ya. Kowe manduk tenan kok piye iki? Ngertos. Ya sip, paham. Ngaji 3 tahun kali tak nemu. Top sip. Wis ndi yang. Oke, nomor pertama apa? Ini ada Mbak Novia, ada Mas Imam, ada Mas Islamianto, ada Mas Doni. Gue arep sing gaul-gaul sih, apa sing desa-desa, apa sing gaul-gaul sih, sing piye gue? Iwak bayek. Gini aja, kalau boleh. Pak, ini kan nuzulul Quran dan Allah itu luar biasa membiarkan kita tidak memastikan kapan turunnya. Keluaran Quran jelas turunnya Lailatul Qadar, itu disengaja oleh Allah, tidak diperjelas ya. Kalau diperjelas keset ora poso, yang penting pas modulatur teko kabeh gitu lah. Oleh Allah dibiarkan, dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah berdiskusi dengan kita. Dibiarkannya kita mencari sendiri. Ashabul Kahfi itu wong 3, wong 5, wong 7, wong 9, dibiarkan.
Poso Ramadan pun tidak disebut hanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, tapi berapa harinya cuman ayyamam ma'dudat, hari yang terhitung, tapi dia tidak menentukan. Jadi itu kita semua diberi peluang-peluang oleh Allah, di mana padi kita ketam menjadi gabah, gabah kita tumbuk menjadi beras, beras kita masak menjadi nasi. Kewajiban UGM dan kaum intelektual Islam adalah berijtihad untuk menciptakan dari padinya Allah menjadi gabahnya manusia, menjadi berasnya manusia, dan menjadi nasinya manusia. Kan begitu? Kan Tuhan tidak mungkin ngeliwet. Gue itu dikai pari Gusti Allah kon ngeliwet. Engko bar kuwi kowe dadi wong sugih ngeliwet wegah, nyediake piring wegah, mangan kowe wegah, akhirnya kowe mangap malaikat sing ndulang kowe. Ayo kita kerjasama sama Allah. Allah bikin kayu, pohon, kita bikin tiang, kan begitu. Allah bikin hitungan matematik, kita bikin komputer, kan begitu. Jadi orang MIPA yang mendalami sifat-sifat penciptaan Allah, orang fakultas biologi, geodesi, farmasi, kedokteran, visipol, fakultas ilmu budaya, semuanya asal melandaskan dirinya pada kesadaran meneruskan dan mengembangkan yang dihidayahkan oleh Allah, berarti kuliah di UGM itu bayar berapapun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho rek. Oke, untuk yang pertama, Mas, ada yang mau diomongkan sebelum kita mulai satu nomor? Cak, jadi keinget omongannya Cak Non waktu itu, jadi antara beras sama nasi. Nah, kita sekarang itu banyak yang makan beras, belum makan nasi. Nah, padahal yang makan beras itu apa? Jaranan. Maksudmu makan pari toh? Nggih, pari ya. Pari ya? Ya, pari yang udah ini ya. Jadi makan pari gitu, belum makan nasi. Artinya ketika kita menerima sesuatu, ya jangan langsung dimaam ngoten loh. Diolah dhisik, diramu dhisik. Kalau bahasa anu diijtihadnya dulu, baru nanti kita makan. Jadi nggak semerta-merta dimakan langsung gitu mungkin. Yang 3,5% langsung dimakan. Ya, benar. Yang 96% ditumbuk dulu, dimasak dulu, diracik dulu, kan begitu. Itu. Nah, ini harus dibedakan, letak bid'ah tidak di wilayah yang 96,5 tadi. Jadi jangan ini loh, pokoknya pokok banget lah gitu ya. Intinya gini dulu lah. Oke. Lah piye to ya, selamatan we dinesoni to. Itu tradisi Hindu lah, nek tradisi Hindu ngopo? Lah Hindu kan bukan agama lain loh. Loh, nyun sewu ya Pak Gede ya. Kalau dalam keyakinan Islam itu Tuhan ada berapa sih Mas? Satu. Terus Tuhan bikin agama berapa? Berapa? Banyak. Di Indonesia 5. Tuhan bikin agama 5. Terus ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Gitu maksudnya gimana? Kok uri Gusti Allah? Semua yang namanya agama itu yang dibikin Tuhan, yang tidak dibikin Tuhan namanya organisasi, gerakan, parpol, ormas, itu bukan bikinan Tuhan. Yang agama itu pasti bikinan Tuhan. Cara kita manusia beribadah Allah yang menentukan, karena dia owners of our life, dia yang menentukan policy bagaimana kita beribadah. Wis ngene lho, yang penting gue sholat ping 5 sedina bar kuwi sakarepmu, kan gitu. Itu policy dari Allah. Nah, jadi apa namanya, yang 3,5% langsung dilek ora apa-apa, nggak usah diode-ode. Ampun lho Gusti Allah iki kowe dilekon salat ping 5 ora kudu khusyuk ta apik ta kuwi. Dadi Allahu Akbar kelingan nggo sore mangan ning dia. Wah, aku ning kono wis isin, aku warung kono isih utang iki ya. Oh, sing pojok kae. Nah, gitu. Sambil sholat iki ora kelingan Gusti Allah, angger kowe prosedure kok penuhi pisah. Jual apik ta kuwi. Banyak orang-orang yang alim banget Islamnya ya. Soleh banget, yang njobo njero ki Islam. Jadi nganti ketok banget ya lho Islam iki. Kesandung kowe nek wis suwan lho, ngono lho.
Nek kowe lak standung ngono nek kowe. Ya kan kowe ngono kowe. Ning iki ora wong saleh ya lho, pokoknya sampai pecinya, celaknya gitu ya. Ya itu sampai Islam banget gitu. Luar dalam, kafah gitu ya. Kelemahannya satu, cara berpikirnya sekuler. Sekuler itu begini, sekularisme itu ada dua macam. Yang satu yang berlaku di Eropa non Prancis dan Amerika, Eropa Amerika non Prancis, itu memisahkan ini urusan agama, ini urusan bukan agama, negara, ekonomi, bank, segala macam itu dipisahkan. Jadi kalau agama itu ya sholat, bikin masjid, zakat, itu Islam. Begitu nanti urusan kuliah di arsitektur, itu bukan Islam, bukan agama, itu sekularisme. Kalau sekularisme model Prancis yang kemudian dipakai oleh Kemal Atatürk di Turki sekitar 100 tahun lebih yang lalu, itu sekularisme yang bukan hanya memisahkan agama dengan negara, tapi menolak agama. Pokoknya hidup itu agama tidak boleh. Jadi di Turki dulu zaman Kemal itu tidak bisa azan, upama kepeksa azan nganggo cara Turki. Bayangkan ning Jawa ki azan cara Jawa. Aku tahu loh, duwe kanca ki menawar Allah, ya Allah, saya ini tidak pernah belajar Islam, sekarang usiaku sudah 65 tahun, aku ingin sekali dekat kepadamu, tapi terlanjur tidak bisa mulut saya mengucapkan kata-kata Arab, boleh dong saya pakai bahasa Jawa. Terus dia nganggap Allah membolehkan, ya wes, gitu kan. Terus dia mulai sholat, Gusti Kang Moho Agung, katur dumateng, kok kaya mantep ya susu, kok kaya hati Sugito. Terus nguyu dhewe, mboten pun bahasa Indonesia nggih ngono kan. Allah yang maha besar, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, nguyu dhewe kaya Rendra. Akhirnya Rasida njur sinau bahasa Arab. Itu dogma, harus pakai bahasa Arab. Kamu terima monggo, nggak kamu tidak monggo, tapi di luar itu nggak apa-apa. Nah, banyak orang menganggap agama itu hanya di wilayah 3,5%, yang 96% dianggap bukan urusan agama. Maka yang diusik-usik kafir, musyrik itu dasarnya cuma yang 3,5%, gitu loh. Jadi selawatan dianggap 3,5%, tahlilan dianggap 3,5%, padahal selawatan itu di wilayah 96%. Nah, kok kenapa kok korupsi kok tidak dikafirkan? Ya toh? Karena korupsi di wilayah 96%. Kan begitu kan? Nah, padahal setahu kita Khalifatullah itu mengurusi seluruh urusan di bumi ini secara menyeluruh dan komprehensif. Oke, untuk itu lagu-lagu Kiai Kanjeng juga Kiai Kanjeng dulu masih sering diminta di TV untuk membawakan musik-musik religi. Oh, bingung sing pripun niku sing religi? Ya sing Arab-Arab ngono kae, lho jare sapa? Wong aku iki ngrungokno lagu Arab di Jerman niku kaget aku. Wah, aku langsung melayu. Wih, Arab iki. Wah, kok ono Arab ning Jerman. Terus tak injen. Loh, kok muda? Wah! Jebol tari muda. Jare sapa Arab religi? Religi dan tidak itu tidak tergantung budaya mana, tergantung konteksnya ke Allah apa tidak, kan gitu. Jadi Kiai Kanjeng iki musiknya religi apa tidak? Semua musik Kiai Kanjeng religius, karena niatnya adalah untuk memperindah kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah, meskipun bunyinya Jawa, Bali, tidak masalah. Dan yang tidak mungkin dibunyikan adalah hal-hal yang kira-kira Allah marah sama kita, kan begitu. Amin ya rabbal alamin. Yun sewu Bapak. Pak Agung. Nah. Wah, ini saya didalat oleh Mas MH itu ngomong sesuatu mengenai kebudayaan, malah bingung saya. Wah, lebih pinter dia tuh ngomong kebudayaan. Bahwa kita dialog aja lah gitu. Dibanding ceramah itu kepenak gitu. Terus ngomong-ngomong lah ya Pak ya. Iya, ngobrol baik. Nah, saya mau tanya soal beliau, karena beliau ini sedang kita andalkan. Mohon di Jogja ini, coba Anda pelajari, kalau Anda orang Jogja pelajari struktur tata kelola
kebudayaan Jogja. Sebelah utara, sebelah selatan ada keraton Ya, politik. betul. Oke. Sebelah barat ada agama, yaitu masjid. Sebelah utara ada pasar Beringharjo dan Malioboro, itu Ya. ekonomi. Yang Gidang sebelah timur, selama ini hanya ada Wirogunan, rumah penjara. Jadi kebudayaan belum ada wakilnya. Ya. Ya, Soeharsono pun sudah hilang. Jadi sekarang akan kita bikin di sebelah timur ada kebudayaan. Tidak hanya ekonomi, politik, dan agama, tapi ada kebudayaan. Dan kebudayaan ini sebenarnya yang memandu dialektika antara tiga hal tadi. Nah, betul sekali. di Pura Wisata itu sedang akan kita bangun benar untuk menjadi salah satu pusat kreativitas budaya Jogja. Dan konsep-konsep untuk itu beliau yang pegang. Wah, kok aku Thomas. Jadi ibaratnya padi sampai nasi tadi beliau. Dari situ Pak, Ya. kira-kira peran intelektual UGM dalam pembangunan kebudayaan Jogja itu apa? Supaya teman-teman juga kiprahnya kiprah yang komprehensif, ya Pak. Ya. Ya, matur nuwun. Ya, ini karena saya jawab Mas Emha. Jadi begini, saya ketemu Mas Emha ini dalam forum yang sangat menarik, di mana kita diminta berbicara ya Mas ya. Pura Wisata akan diubah. Nanti akan ada hotel di sana, tapi kemudian juga ada yang namanya kampung budaya, ya kan? Nah, kita berdua diminta datang di sana, kemudian ngobrol-ngobrol mengenai apa kedepannya tempat itu. Nah, disitulah kemudian kita tuangkan ide bahwa itu sebaiknya menjadi sebuah tempat di mana berbagai macam budaya Nusantara itu bisa bertemu. Itu yang pertama. Jadi kita bayangkan Jogja ini akan punya sebuah kampung budaya di mana di situ berinteraksi ya, berbagai macam budaya Nusantara ya, dan kemudian dari sana tumbuh ya. Nah, ketika itu saya diminta untuk melihat bagaimana peta budaya ini ya. Sambil kota amalnya boleh bergerak ya Pak ya? Ya, monggo tentu saja. Boleh bergerak. Panitia memerlukan terus itu saja berarti. bergerak, tidak ada masalah asal saling menjaga. Ya. Nah, ceritanya kemudian saya harus memetakan budaya yang ada di Jogja ini seperti apa. Nah, itulah ketika itulah kemudian kita bisa lihat bahwa di Jogja ini ada tradisi besar dan ada tradisi kecil. Dalam bahasa antropologi, kebetulan saya dari antropologi yang belajar kebudayaan. Di situ ada tradisi besar yang itu yang berasal dari keraton. Kemudian ada tradisi kecil yaitu yang ada di kalangan orang biasa. Nah, kalau kita petakan kebudayaan yang kecil ini, kita akan melihatnya ada pedesaannya dan ada urbannya, ada kampungnya. Nah, bagaimana peran UGM dalam konteks seperti itu? Kita melihat bahwa UGM menjadi sebuah center of excellence dalam hal ini, di mana berbeda sekali dengan tradisi besar dan tradisi kecil. Ini sebuah tradisi yang baru sebetulnya, tradisi intelektual, di mana kita walaupun para pujangga sebelumnya kita sudah punya dan memilikinya, tetapi sistem yang sekarang sangat berbeda. Ya. Sesuatu yang kita peroleh dari dunia barat, ya, yang kemudian kita kembangkan. Nah, kita kemudian punya dunia pendidikan yang luar biasa, dan ketika itu kita kemudian dengan Mas MH ini antara kemudian berbicara mengenai bagaimana membuat kampung budaya ini nanti menjadi titik temu ya Mas ya, hub gitu antara berbagai macam budaya Nusantara, itu yang pertama. Tapi juga kemudian sekaligus nanti akan ada pertemuan Jogja ini akan bisa mendunia gitu. Nah, kita bayangkan kemudian Jogja akan punya fasilitas-fasilitas yang sangat bagus di kampung budaya itu, dan budaya Nusantara kemudian bisa kita lontarkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Nah, titik-titik pertemuan budaya inilah yang sebenarnya kita inginkan, dan kita akan mulai dari Jogja, dan tentu peran UGM menjadi sangat penting dalam mengkonsep kedepannya bagaimana kebudayaan yang akan muncul dari kampung budaya tersebut. Kita sangat kaya dengan kebudayaan, dan kemudian kita berharap dari kampung budaya inilah ya, akan ada pertemuan-pertemuan teman-teman Mas Emha yang seniman ya, dengan teman-teman seniman dari daerah lain. Itu kita akan adakan workshop ya, dengan yang internasional, dan kemudian akan muncul dari sana kegiatan-kegiatan yang baru ya. Dan kemudian kita menghasilkan tentu saja karya-karya seni yang luar biasa. Nah, kita juga berharap bahwa kampung budaya ini juga akan menjadi tempat titik temu para intelektual
di mana kita akan membicarakan berbagai macam secara akademik, sehingga bukan hanya karya seni tapi juga karya intelektual itu yang akan muncul dari sana. Nah, sehubungan dengan itu sebetulnya Kiai Kanjeng bisa sangat berinspirasi di mata saya. Saya kira teman-teman di sini sudah kenal bagaimana legenda Sunan Kalijogo atau mitos Sunan Kalijogo. Jadi ketika saya tadi diminta untuk datang ke sini, sebenarnya saya mau nonton aja mas, ya. Nggak ikut datang, duduk di atas ini karena panitia aja ini akal-akalannya. Saya datang ke sini, wah prof naik prof, ya udah nggak enak sama Mas Ema ini saya. Ya. Nah saya naik ke sini, tapi kemudian dengan catatan, saya sebenarnya mau nonton sekali karena ini saya bayangkan inilah cara dakwah Sunan Kalijogo modern, ya Sunan Kalijogo modern. Menggunakan seni, ya kan, untuk berdakwah. Ya, kalau kita tahu bahwa Sunan Kalijogo itu kemudian menghasilkan wayangnya, lewat wayangnya dia berdakwah, beliau berdakwah dan semakin banyak orang masuk Islam. Nah, kita harapkan juga melalui Kanjeng, Kiai Kanjeng ini dan Mas Emha ini akan semakin banyak orang yang kemudian mengikuti kita. Dan saya sangat sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Mas Emha bahwa proses islamisasi di UGM ini luar biasa, mas. Kalau kita ingat tahun 70-an itu nggak ada mas azan di Balairung itu mas. Terus sekarang azan duhur ada mas, azan asar ada mas, ada orang sholat di Balairung mas. Dan sekarang fakultas itu punya musola sendiri mas. Luar biasa ya. Jadi terjadi penghijauan betul-betul istilahnya ya. Hijau banget saya betul ya. Dan masjid kampus saja sekarang boleh karena ada dua, yang satu kulon, yang satu etan. Ya. Nanti kemudian tambah lagi yang gelanggang mahasiswa. Ya. Kemudian di sana Balairung itu ya mungkin yang akan dipakai juga itu, ya kan. Jadi kalau saya melihat perkembangannya luar biasa setelah ada Ramadan di kampus itu. Nah, kita berharap kemudian dengan adanya kegiatan Ramadan di kampus, kemudian tadi ada kampung budaya yang dengan pemilihannya kita berharap juga dari sana akan muncul sinar Islami, ya. Kita akan menggalang itu dan kemudian budaya yang bertemu di sana bukan hanya tradisi besar, tradisi kecil, tapi juga tradisi yang modern, tapi juga tradisi keagamaan. Ini yang sangat penting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu, Mas Emma. Nggak usah banyak-banyak. Pak Musli akan merespon. Saya monggo. Cak Nun, kan tahun 76 peristiwa Cak Nun seperti ini sampai berinting kelingan. Kan di Gelanggang menghadap selatan, karena beberapa menit sebelumnya kita masih menghadap ke barat tarweh dengan posisi persis seperti ini, yang perempuan, yang wanita di belakang, yang laki-laki. Tapi kita pakai tempat sholat itu selesai dan kita berkesenian. Kenapa itu tidak bisa di masjid kan? Ini loh, ini persoalannya gitu loh. Jadi satu itu, yang kedua, kenapa ketika menjadi masjid itu malah menjadi tidak welcome? Ini persoalan. Kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu gitu. Ini jadi padahal Rasul juga menggunakan masjid untuk latihan perang-perangan. Nah, ini saya ingin menggugat diri saya sendiri dan kita semua. Betul bahwa di UGM kami waktu itu Cak Nun, kami juga mendorong teman-teman Kristen kok. Supaya apa? Supaya kalian punya misa kampus juga dong. Lalu kita dorong itu teman-teman Kristen itu misa kampus di UC. Kenapa? Karena kalau semua mahasiswa menjalankan kewajibannya terhadap agamanya masing-masing, sesuai agamanya masing-masing, pasti suasana kampus ini akan menjadi lebih maju itu loh. Ini saya kira harus. Dan kalau tadi Cak Nun mengatakan ini fenomena tahun 70-an memang dari Jamaah Salahuddin di Gelanggang, itu memang bukan apa-apa. Kalau sekarang banyak orang cerita tentang, loh, teman-teman Kristen Katolik, teman-teman Chinese itu dulu yang jaga sandal, jaga sepeda pada saat tarweh berlangsung, dan itu tidak usah dipidatokan loh. Dan itu terjadi, budaya seperti itu berkembang dengan sendirinya dan mereka ikut buka. Jadi yang bulan puasa itu bulan penuh berkah, teman-teman saya yang Kristen Katolik itu mengatakan, iya mas Pak, saya berharap bulan puasa itu segera datang karena aku makan malam gratis gitu. Loh,
Loh ini peristiwa yang terjadi di Gelanggang berpuluh tahun karena buka puasa itu tidak dikasih merek, lalu yang puasa saja yang boleh ikut dapat ponggol. Jadi kalau teman mengatakan ini fenomena betul, saya berharap bahwa generasi kalian yang sudah, saya kan generasi Cak Nun kan sudah generasi yang lebih awal, ayo dilanjutkan dong. Jangan sampai ketika di Gelanggang malah jadi arena dakwah yang luar biasa, yang terbuka, yang bisa teman-teman Hindu Buddha dengan enteng lalu ikut ceramah, lu ceramah tarweh, kesenian. Kenapa saya sampaikan itu Cak Nun? Karena malam minggu mesti kita begini di Gelanggang, bisa nggak di masjid? Ini persoalan juga itu loh. Ternyata ketika kemudian menjadi punya masjid, kita menjadi, saya pernah menanyakan Pak Edi, ayo dong kita ada masjid itu tidak akan mungkin kalau tidak ada Gelanggang. Tapi kok ketika sudah ada masjid kita, wah nggak boleh loh, nikahan boleh kok, nikahan boleh gitu loh, kok Kiai Kanjeng di masjid kok nggak boleh itu misalnya. Ini lo yang dibacakan apa nikahan kok ada ular-ular. Wah, tapi kan itu ya ini persoalan yang barangkali menjadi PR-nya saudara-saudara, karena PR kami pada saat muda dan Cak Nun CS sudah lewat dan kita sudah melakukan insya Allah lah maksimal. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali kakak-kakak saudara, saudara, bapak mungkin yang kehilangan kesempatan jadi sarjana karena ngurusin Salahuddin. Iya, dan hilang ketika peristiwa tentara masuk kampus. Subhanallah, mudah-mudahan diterima Allah. Karena waktu itu luar biasa. Iya betul. Jadi peristiwa di depan Gelanggang mahasiswa itu pada Maret tahun 78 itu kita nggak tahu Pak, Mas Mbak, karena ratusan itu diangkut truk. Jadi apa yang tadi diceritakan Cak Nun tentang jilbab dan sebagainya itu bukan sekedar lalu sekarang mode pakai jilbab, bukan sekedar itu, dulu itu menjadi masalah politis yang luar biasa. Itu catatan saya untuk Prof. Edi. Saya ada beberapa respon, terutama memang kita harus mendiskusikan betul hubungan masjid dengan fungsi-fungsi budaya dan sosial. Itu harus kita sepakati dengan hati-hati, dengan batas-batas yang harus kita runding. Tapi sebelum itu semua saya mohon, ini saya kira ada banyak respon dari beliau Pak Meyanto, Pak Edi ya, yang saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun yang saya hormati, Mas Musleh senior saya, ini guru saya. Jadi ini ada guru-guru saya, ada Mas Musleh, Cak Nun sendiri dan Pak Edi. Saya tidak tahu nih, saya di sini sebenarnya hanya ngancani ya, ngancani beliau-beliau ini. Menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Musleh tadi ya. Jadi betul sekali, saya generasi setelah Pak Musleh, jadi beberapa generasi setelah Pak Musleh kemudian baru saya aktif gitu. Saya betul-betul, tapi waktu itu yang pakai jilbab juga masih 1-2 itu ya, 1-2 sedikit sekali. Dan waktu itu juga masih dilarang apa namanya ya, KTP atau kartu mahasiswa yang berfoto pakai jilbab itu ya. Dan itu Jamaah Salahuddin yang memperjuangkan dengan gigih itu. Dan semua kampus juga ikut berjuang akhirnya bersama-sama dengan Jamaah Salahuddin, dan UGM itu yang pertama kali membolehkan akhirnya. Meskipun SK-nya itu masih tidak boleh, tapi UGM sendiri berani membuat keputusan di kartu mahasiswa boleh pakai jilbab. Luar biasa ini perjuangan Jamaah Salahuddin dibantu Cak Nun dan juga Mas Musleh beserta teman-teman, luar biasa ya. Alhamdulillah, dan akhirnya itu menjadi inspirasi paling tidak tuh seluruh Indonesia, sampai KTP dan kartu-kartu yang lain itu dibolehkan, dan akhirnya juga ternyata luar biasa lewat lautan jilbabnya Cak Nun yang bersama-sama Jamaah Salahuddin. Saya kira waktu itu luar biasa sekali itu pengaruhnya, membawa nuansa yang, suasana yang ya. Kita mengambil filosofi air waktu itu ya. Setelah generasinya Pak Musleh, apa ya kira-kira yang kita ambil tuh, contohnya air, kita ambil air saja. Jadi air yang jernih, yang menjernihkan. Kita melihat masyarakat kita itu ibaratnya masyarakat yang mungkin belum jernih gitu, termasuk UGM sendiri.
Nah, adanya jamaah Salahuddin diharapkan seperti air yang terus mengisi sehingga paling tidak itu menurunkan kadar kekotorannya lah gitu ya. Jadi tidak akan bisa membersihkan sekali ya, kita paling tidak itu memberikan suasana ya, ini Pak Mas Muslih apa namanya getol sekali seperti itu tuh. Kita memberikan suasana sehingga mengingatkan, sehingga proses-proses yang ada di sekitar kita itu bisa paling tidak bertambah bersih lah gitu ya, bertambah bersih, bertambah jernih. Air ya, itu kalau rumus kimianya itu, saya dari farmasi jadi suka bicara kimia ya. Saya kira sudah pada tahu ya, ada H2 dan O ya, ada hidrogen dan oksigen, itu dua atom yang sebenarnya itu sangat reaktif ya. Hidrogen itu bahan bakarnya matahari ya, gas hidrogen. Oksigen kita tahu bisa menyulut api di mana-mana gitu ya. Tapi ketika mereka bergabung menjadi sesuatu yang harmonis, bermanfaat buat kehidupan kita. Ini kalau kita lihat juga filosofinya Kiai Kanjeng ini, beberapa sifat yang berbeda-beda itu digabung jadi enak juga. Antara apa itu namanya, kempul, ada gitar, ada macam-macam itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa bergabung, bagaimana hidrogen dan oksigen bisa bergabung. Tidak bisa begitu saja, tapi harus betul-betul dikondisikan. Seperti juga minyak dan air, ketika digabung ada mediatornya, jadilah satu emulsi susu ya, yang enak sekali, enak dilihat, bahkan membangkitkan selera kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat susu kan enak sekali kan ya, pengen minum gitu ya. Tapi harus ada itu ya, yang bisa menggabungkan itu, dan itu tidak sembarangan juga. Dan inilah yang ingin kita pelajari, bagaimana kita semuanya, khususnya perkembangan jamaah Salahuddin ini juga bisa menjadi itu, tidak membuat perbedaan itu tetap malah engker-engkeran atau memecah belah kita semuanya, tetapi bagaimana karakternya tuh tetap saja H2 ya hidrogen, ya hidrogen, oksigen, tapi bisa digabung menjadi sesuatu yang entitas baru. Jadi kalau kita berbeda-beda tuh ya sudah, tidak apa-apa, kita tetap berbeda, tapi bagaimana kita mensinergikan itu menjadi, menggabungkan menjadi sesuatu yang baru, yang kayak tadi musiknya jadi enak sekali. Tidak mungkin gitar menjadi kempul atau apa, itu saja gitar, kempul tetap kempul, tapi harus ada aransemennya yang menggabungkan itu. Nah inilah jamaah Salahuddin pada waktu itu sudah berhasil itu, Mas Muslih itu tokohnya itu ya, luar biasa. Jadi kita bisa menggabungkan itu menjadi mengaransemen itu sebenarnya jadi hal yang enak sekali, dan kita berharap juga hal ini juga kita kembangkan terus ini di tengah-tengah masyarakat kita, menjadi atau menggabung itu yang bagus sekali. Dan salah satu ciri bagaimana itu bisa bergabung adalah tahu karakternya masing-masing, dan Islam sangat mengajarkan bagaimana kita respect terhadap orang lain, respect terhadap perbedaan, respect terhadap kemampuan orang, respect terhadap kekurangan orang dan sebagainya. Yang penting bagaimana kekurangan, kemampuan, kelebihan dan sebagainya itu di-arrange, diatur supaya nanti bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya kira itu saja teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan belajar nggak ada batasnya Pak, semakin tua semakin harus belajar. Nah untuk itu gini, yang harus kita agak elaborasi terutama adalah gugatan Pak Muslih. Kok orang itu di masjid ngapa? Ya, saya mungkin agak lebih modern dari beliau. Jadi upamane aku diundang nggawa gamelan menjuru masjid, aku ya mau. Tapi pertimbangan saya bukan syar'i karena tidak ada nasnya. Pertimbangan saya estetika. Dari kualitas-kualitas artistik dari bunyi itu menunjukkan seni tertinggi itu tilawatil Quran. Jadi kalau orang sudah kiroah itu musik nggak ada gunanya lagi, dia kalah tinggi. Jadi saya membayangkan kalau dalamnya masjid itu yang cocok ya hanya suara tok. Kalau ada bunyi alat musik itu di beranda, pol di beranda. Kalau Kiai Kanjeng ya di halaman masjid paling pol. Meskipun secara syar'i kita boleh berdebat, tapi secara estetika rasa menurut saya kalau di dalam masjid kita nggak usah bawa alat-alat musik, itu cukup
yang orisinal dari mulut manusia, tidak berarti dilarang. Jadi teman-teman ini banyak berdebat tanpa membedakan mana yang sebenarnya kasusnya budaya, mana yang sebenarnya kasusnya syar'i. Ini mestinya harus dipilah, Mas. Jadi misalnya gini, misalnya ulama rata-rata tidak mau tahu mengenai kebudayaan ya Pak ya. Ustadz-ustadz nganggep kebudayaan itu tidak penting. Saya bilang sama Anda, bagaimana mungkin agama bisa diaplikasikan tanpa kebudayaan? Kebudayaan itu budaya, budaya itu budidaya, budidaya itu bahasa Islamnya ijtihad. Ya tadi itu, dari padi harus diijtihadi sampai jadi nasi. Itu yang namanya teknologi, itu ya budaya. Hanya ilmu dan kebudayaan menghasilkan H2O. Bagaimana kalau agama tidak peduli kepada kimia? Kan begitu, agama harus peduli, orang pelaku agama harus peduli sama kimia, sama biologi, sama penemuan-penemuan ilmu. Bagaimana bikin masjid tanpa teknologi dan budaya? Masjid tidak akan bisa dibikin tanpa budaya dan teknologi. Ka'bah tidak bisa dipelihara kalau tidak dengan teknologi dan kebudayaan. Air Zam-Zam itu menurut anak saya itu akan mengalir sampai 300 miliar lagi, tidak akan habis. 300 miliar tahun lagi. Itu membutuhkan teknologi sangat tinggi untuk maintain si air Zam-Zam ini. Jadi tidak bisa agama mengelak dari kebudayaan dan teknologi. Teknologi adalah pekerja agama, kebudayaan adalah pekerja agama. Tidak mungkin Anda menerapkan agama dengan menyepelekan, dengan menganggap budaya itu di luar agama. Lah kowe iki nganggo jilbab, nganggo budaya, nganggo teknologi kok. Apa men diubet-ubet ngene lah ya ora to ya. Ya dikek di ngene le nyalake jilbab nganggo driji loro to. Saking haluse. Ora kaya kowe bot ngono iki gak. Itu namanya estetika, itu namanya budaya pakai teknologi. Terus larat jahit piye teknologi kan. Terus rumah sama masjid orang nganggo rumus piye. Enggak pakai pengetahuan tentang air mustakmal, ghairu mustakmal, penelitian mengenai air yang suci dan air yang tidak suci. Kan sangat seluruh fakultas di UGM ini merupakan tool atau pendukung dari pelaksanaan agama. Itu teman-teman sekalian. Jadi aneh kalau ustadz sinis kepada kebudayaan. Kaya-kaya dhewe wuda wae. Lha nek kowe iki kadokan berarti kowe ya pro budaya lho piye kowe? Apa ya kowe bubel-bubel ya ora ya dijahit ya. Lah jadi agama sangat membutuhkan mesin jahit gitu loh. Artinya ana ustad anti teknologi jajal bukaan sarunge katoke piye? Ngono, diubel-ubel tok kuwi mesti. Tor mesti duduk kain, sebab untuk dari kapas menjadi kain butuh teknologi, butuh budaya. Jadi nek ana ustad anti teknologi, nganggep teknologi bukan bagian dari agama. Kalau ada kiai nganggep kebudayaan bukan bagian dari agama, berarti kain mesti sing dienggo kathok kuwi langsung belarak. Ya ta Pak ya? Belarak mesti, nek orang percaya peloroten wis. Mesti belarak. Nek orang sabut kuwi, apa wis mesti kuwi. Ora mungkin ana unsur jahit. Ya toh? Jadi Bapak-bapak sekalian, mana mungkin agama dibumikan, diterapkan kalau engkau menganggap teknologi, ilmu dan kebudayaan itu bagian di luar agama. They are part of religion application. You understand? Jadi Pak, soal kebudayaan sudah Pak ya, soal masjid saya kira perlu simposium dikit-dikit lah berkala. Menurut saya oke. Yo aja njur saiki ketoprak pentasnya masjid yo aja ya toh. Menurut saya itu bukan masalah syar'i nomor satu, menurut saya itu masalah budaya dan kesepakatan norma. Setiap daerah boleh berbeda-beda. Misalnya Nyuwun Sewu ya, saya bahkan bisa nyetelin ke Anda. Misalnya idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini nafsir kene beda-beda loh. Kalau di Indonesia asal orang baca Quran meneng. Paling kok nek zalimun terus
terus jamae Allah paling beda. Saiki nek Allahe rada dhuwur entuk ora? Aku engko tak setelke lho. Ndolek ono YouTube oke banget lho ora ning Allah entuk ora? Misalnya ini apa? Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yes entora mulane aja pekok-pekok banget. Mari kita runding bareng-bareng. Di setiap bangsa, di setiap komunitas ada kesepakatan norma sendiri-sendiri. Kalau Anda melihat ke Mesir sama Iran, itu orang baca Quran nyelingi gini, sweet we ono. Dan itu ekspresi. Bener ya Allah. Nah itu caranya bener kan, orang menganggo bener. Iso nganggo yes, iso nganggo weh, iso nganggo sweet. Bener tak kuwi? Sekarang nek kowe ngomong sweet kuwi haram. Kowe nglarake atine Gusti Allah. Apa sebabnya? Lah rumah mang sweet iki nganggo sweetan kok nganggo drit apa? Lambe karo ilat to kuwi. Ngene to? Iya to? Lah sing gawe Gusti Allah kuwi. Bahwa penempatannya kita atur, ayo dirunding. Tapi ojo sembarang salah. Wong salaman bar salat salah. Coba to. Wong wis bar salat kok. Nek wis bar salat ki ngising wae entuk. Kok bar salat salaman ra entuk. Ya Allah, sing ora entuk ngising ning masjid. Ya Allah, kok bar salat kok salaman ra entuk. Neng ya aja njur kebangetan saking senenge salaman, ketemu ning masjid salaman, arep sembahyang salaman sik, selesai salat salaman meneh, ngadeg salaman meneh, arep bali salam ya suwe ya kukean kuwi. Neng nek salaman di luar salat ya ora apa-apa, sing ora entuk ki Allahu Akbar. Ya ya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah nek kuwi sing ora entuk. Nek bar assalamualaikum terus salaman kok ora entuk ki lho. Melet entuk kok. Assalamualaikum. Entuk. Jan. Kan sesudah sholat, bukan dalam sholat. Bukan di dalam sholat, enggak apa-apa. Loh Rasulullah tidak pernah melakukan. Loh Rasulullah ya ora tau macem-macem. Apa wis becak ya ora tahu. Ndodok kaya kowe ngene iki ora tahu. Ora tahu bal-balan, ora tahu badminton, ora tahu. Lah nek kabeh sing Rasulullah ora tahu njuk kowe ya ora entuk lah terus ngopo kowe? Ora pun njur ngopo? Ya terus ngopo? Lah terus kebahagiaan apa iki arep ngopo urip iki? Coba daftar TK, Kanjeng Nabi tau mlebu TK itu jan mbok dinggo uteke iki lho. Allahu Akbar. Saya setuju bid'ah itu ndak boleh, khurafat itu jangan, syirik itu masya Allah hindarilah, kafir apalagi, tapi dia ada tempatnya. Namanya ono wong ngobong menyan ojo diarani syirik, karena letak syirik tidak di menyannya tapi di dalam niatnya. Dan kamu ngerti niatnya? Sopo sing ngerti niate wong? Ayo aku takon. Jadi tidak bisa kamu mengkafirkan orang karena kamu tidak pernah mengerti isi hatinya dan pikirannya. Jadi tidak bisa terjadi logika yang bisa diterima bahwa sesama manusia mengkafirkan atau mensyirikkan. Ngobong menyan kok diarani syirik. Gumun aku. Nek aromaterapi sunah. Piye nek ana dukun ngene-ngene khurafat, nek massage sunah ngono enake dhewe arek-arek iki gitu loh.
Tolong ya, ini tak kita perpanjang, contohnya oke banget loh ini. Nih pokoknya mari kita bikin gerakan Islam anti pekok loh ya. Oke, maka tidak ada kemungkinan kecuali menolong Prabu Brawijaya kelima untuk dibikinkan negara yang baru. Ya, satu. Dan itu dilakukan oleh Sunan Kalijogo atas kesepakatan Sunan Ampel dengan semua wali songo. Kemudian dibikinkan negara persemakmuran Demak. Pemeran utamanya adalah putra-putra dan tokoh-tokoh Mojopahit. Jadi rajanya anaknya Brawijaya, pangapnya anaknya Brawijaya, pimpinan-pimpinan daerahnya di seluruh Asia Tenggara adalah putranya Brawijaya. Artinya orang yang memang secara akseleratif, transformatif memiliki pengalaman untuk memimpin tanah-tanah perdikan. Dan yang mengatur distribusi teritorialnya adalah Sunan Kalijogo. Yang dilakukan beliau yang pertama adalah mengislamkan pangapnya dulu, mengislamkan Pindad, pembikin empu senjatanya, yaitu Empu Supo dan Empu Supo Anom di Islam kesik. Barkui TNI, tokoh-tokoh pangapnya, tokoh-tokoh TNI elitnya Mojopahit diajak untuk membuat konsep dengan melalui Islam. Bukan harus masuk Islam, tapi memperkenalkan konsep kenegaraan Islam yang bukan negara kesatuan, yang feodal dan mewajibkan daerah untuk memberikan upeti seperti NKRI sekarang ini. Kemudian baru keluarganya Brawijaya diperkenalkan kepada Islam ketika parlemen Mojopahit dikasih tahu tentang Islam. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang mau kemudian dipimpin Sunan Kudus, Bedol Negoro dari Trowulan ke Demak. Nah ini akhirnya menjadi P3, PKS, PAN dan lain sebagainya. Terus yang Prabu Brawijaya kelima mau masuk Islam tapi tidak kemislam-islam, tapi tidak terus serbanan, gamisan, ora wis tetep kaya wong Jawa ning gelem nrimo Islam, potong rambut rapopo ning tetep apa namanya, tapi tetep orang njur sithik-sithik astagfirullah, astagfirullah, ora ngono-ngono kuwi. Jadi ini yang tengah ini menjadi Golkar. Ya, terus yang ketiga yang menolak Islam di situ dipimpin oleh, di daerah selatan dipimpin oleh Sabdo Palon Noyo Genggong, kelak menjadi PDIP, gitu kan. Nah, tapi PDIP yang sekarang sudah bukan seperti Sabdo Palon Noyo Genggong. Jadi Sunan Kalijogo mengatur transformasi negara ini bukan untuk berkuasa, karena Sunan Kalijogo tidak pernah mau menjadi raja. Gitu loh, maksud saya kalau 2014-2015 oleh Allah diperkenankan kita semua para spiritualis, para mujtahidin bisa ikut mengatur, maka yang terjadi bukan seperti konvensi politik yang ada sekarang. Gitu loh, karena saya sudah tahu mas, nanti yang ikut konvensi demokrat siapa aja yang siap daftar, aku ya wis ngerti kabeh, wis ngerti, aku wis duwe data kabeh. Gitu loh, Wiranto kuwi karepe piye iki aku insyaallah wis ngerti. ARB kuwi tenanan nyalon apa ora kuwi aku wis duwe datane. Engko Oktober November kowe rada ngerti, oh ngono to karepe. Gitu. Aku iki elek-elek, aku iki genderuwo, ya. Sudah saya data semua dan segera akan kita bikin forum-forum di balik layar untuk supaya tidak terlalu celaka lah Indonesia 2014. Gitu ya Bapak ya. Saya mohon UGM dengan masjidnya, dengan kumpulan intelektualnya bersinergi, yang di masjid, yang di luar masjid bersinergi untuk Indonesia Raya, betul enggak? Dengan jadi sing Kristen, sing Islam, sing Buddha, siapa saja bersinergi, maupun yang sekuler, mau siapa saja lah, sakarepmu lah, sing pokoknya bareng-bareng membangun Indonesia Raya. Maka puncak acara kita nanti harus Indonesia Raya. Pertanyaannya untuk Pak Muslim adalah kapan-kapan entuk ora nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng sing mimpin ning imaman kae. Jadi Assalamualaikum, alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Entuk apa? Ape ora kuwi? Ape ta kuwi? Ape. Apa salah apa? Itu. Oh, mungkin apa lho? Engko nek nesu lho kok Indonesia Raya. Lah omah apa kowe?
Ini tanah yang untuk bikin masjid, tanah negara apa? Tanah negara Indonesia. Kok kamu marah kalau lagu Indonesia ditaruh di sini? Ah, ngono piye ayo? Ono mbok reksone kuwi. Wah, ngono. Tapi upama enggak ya ndak apa-apa. Saya tuh gampang-gampang aja kok. Gampang-gampang. Asal ngertilah persis. Tapi apik loh Cak Nur, kalau sekali-sekali Asik loh ya. dicoba ya. 17-an Jadi di kampus. sama khotibnya, Ya. imamnya, Ya. sambil kita nih kayak apa lagu Indonesia Raya orang loh Pak ya. 17-an besok itu hari Jumat enggak sih? Dicoba mumpung cedak Cak Nur. 17 Agustus gitu. Ya dudu aku sing nentokke. Bukan. Bisa usul jadi. Ya ulah saya itu tuturian, dan setiap orang itu punya hak untuk menentukan rujaknya ini pakai lombok berapa, pakai lombok atau tidak ya. Ini loh kemaslahatan, ini kemudorotan, kita runding bareng-bareng. Wa amruhum syura bainahum, ono rembuk dirembuk, ono di orang Allah itu saya ngomong ya. Oh ya oke. Ini sekedar supaya kita zikir. Zikir itu tidak hanya ingat Tuhan. Tidak boleh Anda ingat Tuhan tidak ingat sesama manusia. Tidak bisa Anda ingat manusia tidak ingat Tuhan. Tidak bisa ingat Allah tidak ingat ciptaannya, kan begitu. Tidak bisa ingat Allah tanpa mensyukuri gunung, sungai. Kan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ingat Allah ada komprehensinya, ada dialektikanya. Ingat Allah tok terus lupa cari nafkah untuk istri, ya tidak boleh, kan gitu. Jadi ingat Allah itu berarti ingat kekhalifahan kita di dunia. Maka tadi kita menghormati semua hasil ijtihad, ada ABCD, ada Hono Coroko, ada Wage Legi Paing Pon Wage Kliwon, ada ABCD, ada Isnin Sulata Arbia Khamis Jumat Sabta, ada macam-macam. Kita ojo terus nek legi paing pon lagi kliwon dituduh primbon kuwi sirik, yang kusik to iki kan dalam kimia ada H2O, ada H2SO4, ada NH3, NH2, itu semua kan penemuan-penemuan satuan-satuan yang berusaha memahami kekayaan entitas yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa legi paing pon legi kliwon diselewengkan menjadi sesuatu yang sifatnya gugon-gugon mungkin, sama dengan ABCD juga bisa diselewengkan menjadi takhayul, gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita belajar objektif dengan mempelajari semua itu. Sekarang sebelum kita puncai dengan lautan jilbab atau dengan nomor terakhir nanti, saya buka kalau ada di antara bapak-bapak akan memberi points lagi, atau di antara teman-temanku lagi perempuan, putra-putri, mahasiswa-mahasiswi akan menguangkan sesuatu sebelum kita akhiri.